Selamat datang di Otak Nol. Di episode 2 kali ini saya akan bahas kenapa banyak orang yang mengisyaratkan orang Indonesia dengan IQ 78. Nah, ini menarik nih. Karena gini, IQ 78 itu kan rendah sekali ya. kayak IQ hewan. Tapi emang iya, Pak. Sering kita temui itu orang-orang yang cara berpikirnya tuh aneh gitu. Orang Indonesia tuh malas mikir sebenarnya. Malas mikir tuh gini, misal kayak contoh, kenapa sekarang ekonomi anjlok atau harga-harga naik. Mereka nggak kepikiran untuk mikir, oh mungkin karena lebih besar pengeluaran daripada pemasukan sehingga nilai tukar rupiah lemah ke dolar gitu. Mereka cuma mikirnya, wah ini presidennya salah, wah ini DPR-nya salah. Iya, memang kalau sekarang saya nggak bela presiden sekarang benar ya, maksudnya mereka tuh nggak bisa menggali gitu akar masalahnya di mana. Apa ya contohnya? Ini deh, anak kecil atau anak sekolah, banyak orang tua kan yang mau anaknya itu tiba-tiba pintar gitu. Mereka disekolahkan, diberi uang saku. Orang tua tuh maunya cuma kalau nilainya bagus ya mereka bangga. Mereka nggak mikir bagaimana supaya anaknya itu punya nilai yang bagus, bagaimana caranya anaknya itu bisa pintar akademis. Mereka nggak mikir, tapi maunya itu. Makanya banyak yang bilang IQ 78. Banyak perdebatan di sosmed, misal ini aja deh yang baru-baru terjadi, kayak Ronaldo versus Messi. Fans Ronaldo bilang Ronaldo terbaik daripada Messi, fans Messi bilang Messi terbaik daripada Ronaldo. Mereka nggak mikir indikatornya apa, hebat dalam sepak bola itu apa. Jadi kan kalau Messi dribblenya bagus, dia bisa jadi playmaker, bisa tukang assist. Kalau Ronaldo dia pencetak gol yang hebat itu. Indikatornya aja udah beda, Messi playmaker, Ronaldo striker. Terus lalu mereka bilang, ya udah kita adu trofi. Misal Messi kan trofinya lebih banyak ya. Ketika fans Messi memberikan data pencapaian atau gelar-gelar Messi, fans Ronaldo apakah terima? Tentu tidak. Ketika mereka membawa argumen trofi gagal, mereka berputar. Tapi kan Ronaldo bisa salto, kan indikatornya beda, udah nggak sama. Kalau indikatornya misal pencetak gol, Ronaldo menang karena gol Ronaldo lebih banyak daripada Messi. Kalau trofi, Messi lebih banyak, Ballon d'Or-nya 8, Ronaldo 5 kalau nggak salah. Jadi nggak bisa gitu. Makanya indikatornya apa? Itu contohnya. Jadi ketika fans Messi gitu pun begitu ya. Misal, oke kita adu gol. Ketika Ronaldo memberikan fakta gol lebih banyak, mereka juga menolak. Oh kita pakai trofi aja. Itu yang dimaksud IQ 78. Mereka membandingkan sesuatu yang tidak sebanding gitu. Kayak misal membandingkan gini deh, enak mana sate sama nasi padang. Nah itu kan sama-sama makanan tuh. Itu nggak bisa kita bandingkan lebih enak mana. Mereka masuk kategori makanan enak, kecuali indikatornya bumbu mana yang lebih banyak dimasukkan rempah-rempah. Misal indikatornya yang rempah-rempahnya lebih banyak dia menang. Nah nasi padang akan menang, ada indikatornya. Kalau cuma enakan mana itu susah, karena nggak sama. Kecuali kalau sate ayam Pak A misal dengan sate ayam Pak B, nah itu masuk akal dibandingkan lebih enak mana, bisa karena sama-sama sate. Itu sih kelemahan orang Indonesia. Mereka nggak mikir kasualitas, sebab akibatnya begini, sebabnya apa itu nggak dicari tahu. Mereka cuma cari apa yang bisa disalahkan. Nah itu yang bahaya. Apa ya, banyak contohnya, kayak misal maling. Misal ada tetangga kemalingan motor ya. Dari 5 orang tetangga, berapa orang yang akan
nyuruh lapor polisi atau menyalahkan. Mayoritas akan menyalahkan, makanya pintu dikunci, makanya A, B, C. Padahal masalahnya bukan di yang kehilangan motor, yang salah malingnya yang salah. Kenapa fokusnya malah salah yang punya motor? Yang punya motor salah apa? Dia naruh motor kayak biasanya dikunci lalu hilang. Kenapa yang salah jadi yang punya motor? Nah, itu yang dimaksud AGI 78. Yang salah siapa, yang disalahkan siapa? Karena menyalahkan yang ada itu lebih mudah daripada mencari penyebab kenapa hal itu bisa terjadi. Mereka nggak mikir misal, oh hilang, oke, kenapa bisa hilang? Ada maling, oke, kenapa ada maling? Apa faktor orang maling? Nah, itu kan proses berpikir itu capek emang. Orang-orang nggak mau mikir gitu. Itu mayoritas orang Indonesia. Mereka cuma mau menyalahkan yang mudah, yang ya itu yang disalahkan siapa, yang salah siapa, yang disalahkan siapa. Itu bikin capek sih. Makanya perdebatan-perdebatan di sosmed itu nggak ada habisnya. Banyak konten kreator yang memanfaatkan itu, kayak misal Ronaldo, Messi tadi. Coba ingat-ingat masa Piala Dunia berjalan, konten-konten bola oke, naik semua lah, konten-konten bola naik. Tapi yang paling tinggi orang yang bahas Messi sama Ronaldo, karena mereka tahu kalau mereka bahas Messi dan menjelek-jelekan Ronaldo atau membahas Ronaldo menjelek-jelekan Messi, akan menarik atensi, perhatian atau ego dari masing-masing pendukung. Ketika fans Messi, misal kreatornya fans Messi ya, Messi kan cetak banyak gol, 8 gol lah di Piala Dunia kemarin. Ronaldo cuma cetak 3. Nah, itu digoreng tuh. Lihat Ronaldo katanya hebat, cuma 3 gol bla bla bla. Kenapa ramai? Ya orang kan tersinggung. Oh, Ronaldo tuh hebat karena dia pencetak gol banyak, gelarnya banyak. Kalau indikatornya cuma Piala Dunia, nggak bisa kan. Nah, itulah itu yang membuat konten orang tuh naik, perdebatan. Semakin di komen, semakin dilihat, itu akan lupa aku. Jadi engagement, nah itu akan naik. Nah, jadi kayak YouTube atau TikTok akan menyebarkan lebih banyak orang supaya ditonton. Karena banyak interaksi, akhirnya video itu disebar lah oleh algoritma kemana-mana. Meskipun kadang muncul ke beranda orang yang nggak suka bola, karena engagementnya tinggi, perdebatan sih. Itulah kenapa konten kreator banyak yang memanfaatkan momen-momen seperti itu. Kayak misal kemarin MBG, banyak yang protes MBG. Nah, banyak tuh konten kreator yang bahas MBG karena engagement tadi. Kalau divalidasi MBG salah, kan orang mikir kan MBG salah nih karena gini-gini. Lalu ada yang ngomong tuh di platform di internet, nah ini mewakili saya nih, saya setuju. Dia kira komen, setuju Pak, setuju Bu, setuju Bang. MBG emang gini-gini. Itu engagement, itu yang dimanfaatkan oleh konten kreator. Jadi kalau kalian mau jadi konten kreator, berpikirlah seperti itu. Naik tuh pasti. Misal apa yang rame, apa ikan kopdes tuh banyak tuh, bikin aja meme, rame pasti. Itu sih, banyak orang bilang algoritma itu konsisten. Enggak, kalian harus bisa baca pasar. Sekarang ramenya apa? Kemarin kripto rame, makanya banyak yang konten kreator analis saham kripto itu naik. Karena itu orang ngomongin, dia tahu celahnya. Oh, ini kripto belum ada yang ngomong nih, dia ngomong. Jadi yang setuju akan komen, iya setuju. Yang nggak setuju ya komen, apa ini saham gini, apa ini kripto, uangnya digital nggak nyata gini. Itu yang naikin engagement. Balik ke AGI 78 tadi ya. Indonesia tuh tempat paling mudah untuk, bukan Indonesia, masyarakatnya, emosinya tuh dipancing paling mudah. Bilang aja misal kalau bulan puasa tuh ya, bahas aja saya nggak puasa karena sakit. Nah, itu aja, karena nggak puasa karena sakit, kalau saya puasa gini. Banyak akan yang komen misal, coba aja dulu, saya pernah kok puasa sakit tapi malah sembuh gitu ya, gitu. Nah, itu triknya begitu. Ada juga yang pro, misal ya jangan, kalau sakit saya pernah maksa puasa, ketika sakit malah tambah parah gitu. Nah, itu dari 2 komen itu aja itu udah berdebat lagi tuh. Kamu nggak percaya Islam, nggak percaya kan, padahal masalahnya bukan itu, bukan masalah percaya nggak percaya.
Balik lagi fisik orang beda-beda, malah nyerangnya ke keyakinan. Nah itu yang dimaksud IQ 78. Nggak mau mikir gitu loh masalahnya. Kalau orang mau mikir ya maju Indonesia, serius. Misal milih pemimpin kan masih banyak, bahkan Gen Z pun masih ada, nggak banyak, nggak semua tapi ada. Coba deh kalau nggak percaya tanya ke siapapun sekitar kalian lah yang bisa ditanyakan. Misalnya kemarin milih siapa, DPR atau presiden atau partai lah, misalnya partai lebih enak, milih partai apa, milih partai biru, merah, putih, hijau, kuning. Coba tanya kenapa milih, pasti rata-rata jawab ya karena yang ngasih uang itu. Nah itu yang dimaksud IQ 78. Orang kena sensor lah, BUDU H. Mereka nggak mikir tuh, kalau mereka pilih, mereka nggak mikir tuh siapa yang dipilih. Bahkan orang ya kalau pakai apa namanya itu black campaign, apa ya namanya, politik uang kan, itu udah salah niatnya aja, udah salah. Pilih saya nih, saya kasih uang tapi pilih saya ya, itu udah salah. Harusnya memilih pemimpin itu karena kemampuan, kepintaran, keahlian dia dalam memimpin, mengelola suatu daerah atau negara, itu yang dinilai. Bahkan di debat capres saja isinya tuh nggak ada yang bahas program, bener-bener program, cuma ditanya apa, mau apa, nggak ada tuh masing-masing apa calon tuh kayak debat bagaimana Anda bisa membuat program seperti itu sedangkan uangnya gede, nggak ada. Karena mereka saling tahu, mereka cuma memanfaatkan apa ya, banyak gini kan. Orang Indonesia itu paling mudah di trigger emosinya ketika ada pemimpin yang bilang saya akan kasih sekolah gratis, makanan gratis. Itu orang akan milih karena oh enak ya bisa gratis, tapi nggak dipikir bisa nggak sih sekolah itu gratis, dari mana uangnya, dari mana bagaimana pengelolaannya, kenapa dari dulu nggak dibikin gitu, kenapa baru Anda yang bisa melakukan itu, apa kelebihan Anda, harusnya kan begitu. Makanya dari dulu sampai sekarang kampanyenya itu sekolah gratis, makanan gratis, subsidi, bla bla bla. Rata semua akan ngomong gitu. Karena itu yang dicari simpati, bukan keahlian. Yang harusnya yang diadu keahlian. Bahkan menteri yang kemarin ditangkap, menteri BGN, kan ahli hama, bukan ahli gizi. Harusnya kan ahli gizi. Kan banyak ahli gizi, kenapa yang dipilih malah ahli hama? Kan itu bukan kemampuan sebenarnya ya, bukan berarti dia gak bisa memimpin. Cuma kan ini programnya memberikan gizi untuk anak-anak, tujuannya kan itu supaya anak-anak bergizi, bukan bagaimana cara Anda memimpin sebuah program. Kalau jalan pasti, karena ada uangnya pasti jalan. Bagus enggaknya belum tentu. Itu pertanyaannya. Wah ini dari IQ 78 kemana-mana. Tapi ya itu kasualitas, sebab akibat. Sebabnya ini, akibatnya ini. Banyak orang Indonesia ya gitu, masih banyak itu. Bahkan kayak kemarin ya yang kata Argentina curang tuh misalnya. Ada orang dia nggak pernah nonton bola, padahal sampai nggak kalau ditanya siapa Messi aja nggak paham, siapa Ronaldo, dia tahunya cuma pemain bola. Tiba-tiba dia bilang Argentina curang ya, lah kan oke, anggaplah benar, tapi kan apa dasarnya dia bilang Argentina curang? Misal atau wasit Piala Dunia ini cenderung bela Argentina, oke, tapi berikan juga alasannya. Dia aja nonton enggak, tahu bola enggak, tiba-tiba bilang gitu kan, itu apa ya? Orang mau debat juga males karena dia nggak paham bola. Apa yang mau didebat? Dia cuma menyimpulkan kan rame tuh algoritmanya, Argentina curang. Dia ikut-ikutan karena apa? Karena takut ketinggalan FOMO. Nantilah di video lain saya bahas soal FOMO. Itu sih. Jadi efek, harusnya tuh orang Indonesia tuh diajari berpikir benar dulu.
baru punya cita-cita Indonesia maju. Kalau gini terus ya gini terus, nggak ada yang mikir kenapa lapangan pekerjaan sedikit, kenapa banyak PHK. Nggak ada mikir gitu, mikirnya oh ini sekarang PHK banyak, salah ini salah itu, kayak maling tadi yang disalahkan malah pemilik motor bukan maling. Oke, semoga membantu. Ini murni POV dari saya ya, sudut pandang. Kalau setuju silakan komen, nggak setuju komen juga nggak apa-apa. Silakan like, share supaya saya lebih semangat bikin video lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.